Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Nur Rohim, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga kita dapat bermuajah via meeting ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok revolusioner kita yang kemudian kita ikuti sedikit demi sedikit sunnah-sunnahnya sebagai umat wasaton khairu ummah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tafrijul hadis mengenai sebuah hadis yang berkelompokkan atas nama Ahmad Isom Pratama Wahab, Isul Haq, Muhammad Hisham Ramadan, Muhammad Abdan Syakura, Muhammad Nibras Gemilang, Shevchenko Usamah, Tio Mustaqim. Tak perlu panjang lebar untuk kemudian langsung masuk kepada presenter pertama yaitu Muhammad Hisham. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari yang awal, yaitu tentang hadis ke-15 dari hadis Arba'in. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaroh wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Rahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian cek. Cek. Kemudian maaf ada kendala. Kemudian penjelasan hadis. Yang pertama, orang yang beriman pasti menjaga perilaku atau bisa dikenal dengan akhlak, terutama dalam hal muamalah. Pertama, ia pasti menjaga lisannya dari bunyi hadis, fal yakul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam atau berbicara yang baik. Kedua, butuhnya menjaga kerukunan dengan tetangga sebagaimana dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan tetangga adalah 40 rumah ke depan, kanan, kiri, belakang. Bahkan ada ulama yang beranggapan bahwa suatu kampung itu adalah tetangga. Sesuai dengan firman Allah,
dalam surat Al-Ahzab ayat 60. Ketiga, tamu adalah doef. Doef adalah orang yang jauh datang mengunjungi kita, sedangkan tetangga yang dinamakan zair. Namun keduanya harus dimuliakan sesuai dengan porsinya, dan yang menjadi tamu pun juga harus memahami apa yang harus dilakukan. Mungkin kembali ke Mas Izul. Ya, terima kasih Ustadz Syams. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Isom, kepadanya dipersilahkan. Baik, lanjut dalam kandungan hadis. Yang pertama yaitu kesempurnaan iman. Sebagai bentuk kesempurnaan iman, seseorang apabila ia hendak melakukan 3 poin utama di atas tersebut, maka tidaklah salah setiap kalimat dalam hadis ini diawali dengan perkataan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebagai bentuk rujukan pula bagi seluruh umat muslim memiliki kewajiban untuk melakukan 3 hal tersebut. Dalam hal ini juga mencakup adanya adab bermuamalah pada sesama manusia, agar selalu saling menghormati, menghargai, saling memuliakan agar tercipta kerukunan yang baik antar sesama individu. Dari sini Islam menyatakan adanya etika yang bahkan ini sudah menjadi sebuah adat yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut. Yang kedua yaitu pentingnya menjaga lisan. Lisan merupakan suatu hal yang sangat harus dijaga karena dengan lisan bisa menyayat isi hati lawan bicara. Walau secara badaniah ia terlihat biasa-biasa saja, yang bisa menciptakan sebuah perpecahan dan permusuhan. Maka dari adab seseorang muslim pun agar berkata yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Adapun beberapa hal yang menjadikan sebuah pembicaraan itu anfaedah, yaitu tidak bermanfaat, di antaranya ialah dusta, gibah, namimah, fitnah, menghina, dan pembicaraan yang mengumbar syahwat. Berkaitan dengan hal ini, Umar bin Khattab berpesan, barang siapa yang banyak berbicara, maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, tentu banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka pantas untuknya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Mas Izul. Oke, terima kasih Mas Isom. Dilanjutkan oleh Mas Seva, kepadanya dipersilahkan. Oke, saya lanjut bab perihal tentang menghormati tetangga. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 terbagi menjadi 2 jenis tetangga, yakni tetangga jauh dan dekat. Tetangga yang dimaksud ialah kerabat kita sendiri, sedangkan tetangga yang jauh ialah tetangga pada dasarnya dengan tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan selama kita bertetangga. Yang pertama yaitu menolong dan membantu kebutuhannya. Kedua, berbagi makanan atau kebaikan lainnya. Yang ketiga, tidak menyakiti mereka. Yang keempat, tidak membuat keributan demi menjaga suasana kedamaian. Dari beberapa poin di atas, jelas pada intinya sebisa mungkin kita saling menjaga perasaan satu sama lain serta tidak membuat onar agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan. Serta saling berbuat kebaikan dengan saling membantu dan menolong ataupun berbagi makanan dan lain sebagainya. Yang kita lanjut berikutnya ya tentang menghormati tamu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menghormati tamu. Di antaranya ialah memberikan jamuan. Ada yang mengatakan selama 1 hari semalam. Namun juga ada dalam hadis Nabi mengatakan bahwasanya menjamu tamu itu dilakukan dalam kurun waktu 3 hari 3 malam. Kemudian kita juga dianjurkan untuk melakukan beberapa hal dalam rangka menyambut tamu atau menghormati tamu. Yang pertama, menyambut kedatangannya dengan wajah berseri-seri. Yang kedua, memberikan jamuan dan mendekatkan jamuannya kepada tamu tersebut. Yang ketiga, mendahulukan yang tua, kemudian yang muda, mendahulukan yang kanan, kemudian dilanjut yang kiri.
Yang keempat, mengajak berbincang atau sekedar bercakap-cakap ringan. Yang kelima, jika menginap, disediakan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Yang terakhir, jika pulang, diantarkan sampai ia hilang dari pandangan. Namun sebaliknya, jika kita menjadi tamu, maka jangan mempersulit serta mengerti akan keadaan tuan rumah, serta jangan berlama-lama karena ditakutkan mengganggu aktivitas tuan rumah. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Monggo saya lanjut ke MC Ustadz Izul ya, monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Seva. Silakan dilanjut oleh Mas Tio. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya takhrij hadis. Hadis ini terdapat dalam beberapa kitab, di antaranya Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dalam bab sifat Nabi nomor 22, Kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim dalam bab iman nomor 74. Dan selanjutnya Kitab Sunan Abu Daud karya Abu Daud bab adab nomor 5154. Lanjut Mas Izul. Oke, terima kasih Mas Tio. Kepada Nibras, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu adalah bagian sanad. Adapun saya akan menyebutkan ya tujuan dari adalah untuk kualitas tersebut diterima, bul atau ditolak yang mendut. Jadi di sana ada bagian yang kedua ada Salma Ibnu Abdurrahman, yang ketiga ada Muslim, ada yang terakhir ada Abu Daud, dan di sampingnya itu ada Muslim, dan dia itu ada Ibnu Abdi Sami, ada Malik, dan yang terakhir ada Imam Malik. Oke, terima kasih Mas Nibras. Selanjutnya, analisis kualitas hadis. Jadi menurut kitab Al-Muwatta, hadis ini hadis sahih karena sanad yang tidak terputus, dan dalam sanad ini tidak ada orang yang memiliki kekurangan berdasar pada kategori para periwayat, yakni bersifat adil, dobit, terhindar dari syak, dan terhindar dari ilat. Jadi termasuk masyhur, tokoh, dan skemanya bisa dilihat seperti itu kira-kira, yang kemudian akan dilanjut oleh Mas Abedan. Monggo dipersilahkan. Selanjutnya, menurut kitab Sahih Muslim, di situ sudah ada bagan juga yang dari Abu Hurairah, dia bersifat sahih. Kemudian Nabi Salma bin Abdurrahman Siqah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah atau Ibnu Syihab juga Siqah, Yunus juga Siqah, terus Ibnu Wahab majhul, dan Harmilah bin Hayy Siqah. Lanjut. Sedangkan dari kitab Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah bersifat Siqah sahih. Kemudian Nabi Salama bin Abdurrahman Siqah, dan Muhammad Muslim bin Ubaidillah juga Siqah. Itu merupakan kualitas perawi dari jalur Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Kemudian next, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Izul. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah mempresentasikan dengan baik dan jelas. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
kepada teman-teman semua. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati, bro. B. Alhamdulillah. B, kamu di mana, B? Masih rek nggak tuh? Sob